Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di ibadah harian HKBP Denpasar, Bali pada hari ini, Rabu tanggal 6 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 527 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan, kami puji Engkau pada pagi hari ini. Engkau yang senantiasa memberikan kami nafas kehidupan. Dan kami akan memakai segala waktu yang Tuhan anugerahkan buat hari ini dengan memulainya mendengarkan firman Tuhan agar kami dikuatkan dan kami selalu bertekun dalam Engkau Tuhan, dan untuk setiap apa yang menjadi aktivitas kami selalu ingat bahwa Engkaulah pemberi kehidupan kepada kami, sehingga kami akan senantiasa melakukan segala aktivitas kami dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya menyatu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 28. Begini dikatakan firman Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini adalah ucapan Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan menjadi suatu pegangan bagi setiap umat manusia yang pada saat kedatangan Tuhan Yesus dan juga setelah kepergian Tuhan Yesus benar-benar bisa memahami dan mengetahui dan juga percaya akan keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah merupakan pribadi yang menyatu dengan Allah Sang Khalik. Dalam firman ini diingatkan tentang bagaimana Yesus itu sesungguhnya bukanlah pribadi yang lain daripada Allah. Di mana manusia sering meragukan keberadaan Yesus Kristus dan tidak mempercayai tentang kedatangan Yesus yang berasal daripada Allah. Manusia yang sering gagal memahami kalau sesungguhnya Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia.
Sehingga kegagalan manusia itu sering diperlihatkan dengan berdebat dan mempersoalkan soal kelahiran Yesus itu yang disamakan dengan kelahiran seorang bayi atas hubungan daripada manusia dengan manusia. Sesungguhnya Yesus itu bukan ada dan lahir oleh karena kehendak manusia, tetapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita mau memahami dia sebagai Allah dan sebagai pribadi Yesus dan juga sebagai pribadi Roh yang merupakan ketritunggalan Allah. Kita tidak akan dapat memahaminya dengan mengingat kelahiran seorang anak manusia yang lahir karena kelahiran atas hubungan biologis manusia itu sendiri. Karena Yesus itu sesungguhnya adalah Allah. Dan Allah yang datang ke dalam dunia dipahami secara logika manusia saja itu tidak akan diketemukan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam firman ini dikatakan aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kalau sesungguhnya ketika Yesus datang sebagai manusia, tentunya ada masa juga Yesus itu harus pulang dan kembali ke singgasananya sebagai Allah, pergi kepada Bapa. Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Kita juga bisa memahaminya melalui membaca firman Tuhan lebih banyak lagi. Saya akan memberikan nas-nas yang harus kita baca supaya kita lebih memahami tentang ketritunggalan Allah. Kalau sesungguhnya Allah itu adalah Yesus dan Yesus adalah Allah, Roh adalah Allah dan Allah itu adalah Roh. Maka silakan membaca dalam kitab Yohanes 10 ayat 30 di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu Roh. Bagaimana Allah membentuk dirinya menjadi Yesus dan Roh? Apa sulitnya saudara? Sebab dia adalah Allah Sang Khalik yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ciptaan Allah saja yang paling kecil seperti amuba, Tuhan menciptakannya untuk berkembang biaknya adalah dengan membelah diri. Masa memahami Allah turun ke tengah dunia menjadi manusia dan kembali kepada Allah dan dia ya Yesus dan Roh yang berada dalam satu kesatuan sulit kita terima. Sebab dia adalah Allah, penguasa yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan jikalau dia datang ke tengah-tengah dunia menjadi manusia, apakah sulit bagi Allah? Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Khalik menjelma menjadi manusia dan mengerjakan banyak hal bagi manusia selagi dia menjadi manusia. Dia menciptakan banyak hal, melakukan banyak hal untuk manusia dan memperlihatkan sesungguhnya kemuliaan Allah yang harus dilakukan oleh manusia semasa dia bersama-sama dengan manusia untuk ditiru dan dicontoh bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. Dan pada saat dia kembali, dia juga melakukan tugasnya yang seharusnya dia kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada. Dan itu adalah janji untuk orang-orang yang pernah dilawatnya di tengah-tengah dunia ini. Kalau sesungguhnya mereka juga akan bisa bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Dan hal yang kedua yang mau kita pahami dalam firman ini adalah bahwa kita juga sebagai ciptaan Allah yang berasal daripada Allah, yang sebagai ciptaan dibentuknya dan diubahnya sampai kemudian kembali kepada pencipta. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Namun kita adalah ciptaan yang harus kembali Sang Pencipta. Berbeda dengan Yesus yang harus kembali kepada singgasananya sebagai Allah dan sebagai penguasa seluruh dunia ini. Namun dalam hidup kita telah ditentukan
bagaimana kita hidup tengah-tengah dunia ini adalah memakai segala waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkan segala waktu-waktu apa yang dikaruniakan Allah. Bagaimana kita mempergunakannya agar saat kita kembali kepada Allah, kita juga memperoleh kelayakan untuk bersama-sama dengan Allah. Saudara, tidak cukup kita hanya berdebat tentang bagaimana Allah mengerjakan seluruh dunia ini dan menyelamatkan dunia ini. Kita sebagai hambanya cukup memahami Allah itu dengan mata rohani kita. Bukan hanya dengan memakai otak. Bukan hanya memakai rasio. Bukan hanya memakai bagaimana kita dalam hidup kita mengenali Allah itu. Pakailah iman. Pakailah hati nurani, sunai desis untuk mengenali Allah itu. Sebab Allah akan terus bekerja dan dia akan melakukan apa yang dia lakukan dan apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Apakah kita mau percaya atau tidak, Tuhan akan terus bekerja. Sebab kepercayaan kita akan mendapatkan dampak yang baik bagi kita, yaitu bersama-sama dengan dia saat kita kembali kepada Sang Khalik. Tetapi bila kita tidak mempercayainya, kita hanya mempersiapkan diri untuk tidak bersama-sama dengan Allah. Secara tidak langsung mau katakan bahwa kita berada dalam penghukuman Allah. Kita tinggal pilih. Berdebat dengan Allah itu tidak ada gunanya. Kita tinggal mau percaya atau tidak, mengikutinya atau tidak. Sebab kita diberi waktu dan kesempatan juga selama di dunia ini memakai segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan untuk semakin menjauhkan kita daripada Allah. Allah yang menentukan datang dan perginya kita. Tetapi Yesus kembali ke tempat di mana dia datang. Dan kita akan memperoleh kemuliaan Allah hanya oleh karena peluang yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, apabila kita kembali kepada Sang Pencipta kita, apa yang akan kita saksikan kepadanya? Karena Yesus juga telah kembali kemana dia harus kembali. Dia harus pergi ke tempat di mana dia sesungguhnya harus berada. Dan kita juga diundang ke sana. Maka sebaiknya firman Tuhan yang ada pada kita adalah sebagai kekuatan bagi kita untuk terus mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membuat kita semakin dekat kepada sesama kita dan juga kepada Allah. Firman ini mengingatkan kita, kalau sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sudah mengimani hal yang benar sebagai orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Allah. Maka bertahanlah jika itu sulit dan percayalah tetap meskipun ada tantangannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang begitu agung dan mulia. Engkau Allah yang datang dari kerajaan-Mu dengan merendahkan diri-Mu di antara manusia. Engkau berkenan untuk memberikan kehidupan dan teladan yang baik sebagai manusia yang harus bersikap dan berperilaku sebagaimana seharusnya sebagai umat ciptaan dan juga pilihan Allah. Ya Tuhan, banyak hal yang sudah Engkau teladankan selama di dunia ini. Kiranya itu mempengaruhi kehidupan setiap orang yang layak untuk Kau selamatkan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan setiap orang yang percaya kepadamu untuk memperlihatkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar dunia ini juga terus dalam perjalanannya semakin mengenali-Mu untuk memperoleh keselamatannya. Sebab Engkau telah kembali kepada kerajaan-Mu, dan kami juga harus kembali kepadamu sebagai umat ciptaan-Mu yang Engkau sayangi.
Ya Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan terus mengikuti jalan-Mu, memahami rencana-Mu, dan sampai pada akhirnya kami dilayakkan menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna, dan yang Engkau sempurnakan di dalam kerajaan-Mu. Pada saat ini, saat kami mengalami berbagai hal, terkadang dalam derita, kuatkanlah kami Tuhan. Dalam pergumulan, menangkan kami. Dalam perjalanan kami Tuhan, bantu kami berjalan di jalan-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar memperoleh kelayakan di hadapan-Mu kelak. Di sini juga, selama kami di sini, Engkau yang sesungguhnya memberi kemampuan dan kekuatan bagi kami. Berkati kami Tuhan dalam segala rencana dan kerinduan kami. Berkati segala harapan dan cita-cita kami. Sebab kami percaya banyak hal yang Tuhan kerjakan supaya kami sampai kepada apa yang kami rindukan. Namun kuatkan dan mampukan kami mengenali apa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu tetap kami muliakan dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk doa kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Engkau berkati terutama orang-orang yang selalu mengandalkan-Mu. Penuhi dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati semua dalam setiap aktivitas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.